Cup berlangsung. Ya, untuk mengulas laga Indonesia kontra Korea Utara dengan hasil kekalahan 6-0 di laga perempat final, sudah bergabung bersama NTV Morning ada pengamat sepak bola Virsi Idris. Mas Virsi, selamat pagi. Sayang sekali kita harus kalah, Mas Virsi. Bagaimana sebetulnya melihat atau mereview laga timnas kemarin setelah dibantai Korea Utara 6-0? Ya, pagi Mbak Patricia, pagi semua. Ya, pertandingan kemarin menunjukkan banget betapa brutalnya juga ya level U17 itu bisa jadi ya, karena kita kemarin kebobolan 6 gol dari hanya 6 tembakan tepat sasaran dari mereka. Gol cepat sets the tone untuk laga kemarin. Kita bisa lihat bagaimana pertahanan kita yang sejak kualifikasi itu nggak pernah kebobolan dari open play ya, hanya lewat penalti ketika menghadapi Yaman. Tapi kita lihat satu bola lambung jatuh, tidak seperti karakter biasa anak asuh Nova Arianto, sedikit sloppy di lini belakang, mungkin karena occasion-nya juga, karena tekanan menghadapi Korea Utara memaksa mereka untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang nggak biasa mereka lakukan. Tapi tak apa, ini menjadi pelajaran yang sangat-sangat luar biasa betapa level ini tuh bisa sangat menghukum para pemain. Dan Coach Nova udah mengatakan setelah laga, ini akan menjadi bahan evaluasi, bahan pembelajaran yang sangat bagus dalam 5 bulan lagi menyambut Piala Dunia U17, Mbak Patricia. Jadi sebetulnya kalau bicara soal defense pertahanan sebetulnya nggak jadi masalah ya, karena kalau mereview di pertandingan-pertandingan sebelumnya kita cukup kuat di situ. Tapi ketika kemudian bicara soal kesalahan mendasar timnas saat melawan Korea Utara, apa yang bisa Anda gambarkan soal ini? Ya, pastinya sekali kita terlihat kesulitannya dalam duel dengan para pemain mereka. Para pemain mereka terlihat besar sekali ya. Sangat well developed untuk pemain U17, dan ini mungkin keunggulan para pemain Korea Utara, sistem pembinaan mereka dan juga sport science mereka ya, bisa jadi seperti itu karena mereka badannya tegap-tegap, badannya sudah sangat jadi, kapten mereka itu sangat luar biasa sekali fisiknya ya. Kalah duel, banyak pemain kita kalah duel, misalnya Evandra Florasta ya, tanpa terlalu mengkritik individual ya, cuman kalau kita lihat angka-angkanya para pemain yang jadi andalan kita, Evandra dia hanya melakukan 38% umpan sukses di paruh lapangan lawan, Zahabi Goli hanya 33% umpan sukses di paruh lawan. Ini pemain-pemain yang jadi andalan kita menyerang, tapi mereka berada dalam tekanan sangat besar dari para pemain lawan. Evandra misalnya 1 kali menang duel, tapi dia 8 kali kalah dalam perebutan bola. Jadi ini menunjukkan bahwa para pemain kreatif kita dikasih tekanan yang sangat luar biasa dari para pemain lawan, dan sekali lagi ini akan jadi pengalaman yang sangat baik bagi Evandra, Zahabi, dan lain-lain jelang Piala Dunia nanti. Kalau kita soroti misalnya dari lini tengah Garuda Muda yang mungkin bisa kita simpulkan tidak berkutik saat melawan Korut kemarin, dan juga jadi catatan Anda soal lini belakang yang nampaknya begitu rapuh gitu ya, kalau misalnya kita gambarkan mungkin. Tapi apa sebetulnya catatan Anda mengenai taktik-taktik ini? Sebenarnya ya kita mulai dengan setup yang telah dilakukan sepanjang fase grup ya. Cuman memang persaingannya, banyak yang mengatakan memang Korea Utara ini berbeda dengan karakternya dengan Korea Selatan, dan itu terlihat kalau Korea Selatan dia lebih banyak passing rendah, lebih banyak tempo, mengedepankan possession, sementara Korea Utara sangat-sangat direct. Korea Utara langsung permainannya bola-bola lambung berbahaya ke daerah pertahanan kita, dan kita lihat beberapa kali memang pemain kita kecolongan apabila menghadapi bola direct seperti itu. Kalau tidak salah gol ketiga atau gol keempat ya yang datang setelah penalti, atau gol kelima justru ya, Rikam Rim itu datang hanya dari bola jauh yang langsung diserobot oleh sang pemain, terus kemudian dia melewati 2-3 pemain kita. Jadi memang dalam hal ini kita harus membiasakan juga dengan gaya bermain
tim yang sangat direct. Memang di fase grup kita udah ketemu lawan yang gaya bermainnya berbeda antara satu sama lain. Korea Selatan gaya mainnya beda dengan Yaman, Yaman beda dengan Afghanistan. Cuman di sini kita diberi dimensi penyerangan lain dari tim Korea Utara yang memang di fase usia umur ini, Mbak Patricia, memang sudah gacor ya. Mereka juga udah pernah merasakan 2 kali juara dalam 3 dari 5 turnamen terakhir mereka menembus semifinal. Jadi memang sangat sulit menghadapi mereka. Oke, kita lupakan pertandingan semalam sudah lewat, meskipun memang kita harus mengonfirmasi bahwa kemudian ada banyak hal-hal yang harus kita tingkatkan lagi gitu ya. Tidak berbesar hati walaupun kita sudah menang beberapa kali. Tapi berbicara soal event terdekat U17 adalah Piala Dunia yang lawannya jelas lebih berat lagi. Catatan Anda seperti apa nih? Masih ada sekitar 6 bulan menjelang Piala Dunia U17 di Qatar sekitar November. Apa yang harus dikejar dan juga dievaluasi? Ya, kalau memang Coach Nova mengatakan seusai laga ya bahwa mungkin persiapan harus lebih dari mental dan fisik, tapi juga skill para pemain ya, dalam artian teknik-teknik dasar mereka juga harus terus dipoles, terus kemudian bagaimana para pemain juga tidak boleh down apabila mereka kebobolan 1 gol, jangan sampai harus kebobolan lagi dalam waktu cepat. Itu juga penting, menjaga konsentrasi. Misalnya kalau kita gol pertama ini kan Mas Firsi, kami agak sedikit kesulitan mendengar suara Anda, agak putus-putus, Mas. Oke, baik. Baik, kami nampaknya mengalami gangguan komunikasi dengan Mas Firsi, tapi terima kasih Mas Firsi sudah bergabung di NTV Morning, kita jumpa di lain kesempatan.